dulur, di depan kita ini adalah tanaman IP32 yang sekarang sudah berusia kisaran 50-an HST. Dimana pada saat usia 50-an HST ini sudah keluar malah 60%-nya lur ya. Nah, terus pagi kali ini kita mau membahas apa? Ya, pagi kali ini kita mau membahas gimana caranya tanaman kita kayak gini itu bisa cepat suburnya 2 kali lur ya. Dan tentunya gimana bisa hasilnya itu bisa meningkat atau menanjak daripada hasil yang kita tanam sebelum-sebelumnya. Nah, untuk itu semua, alangkah baiknya bagi sedulur semua itu nonton atau nyimak langsung di dalam videonya dulur. Monggo mampir. Assalamualaikum dulur, berjumpa lagi ya di channel kita, channel petani muda lur ya. Ya dulur, aku mau ngucapin terima kasih bagi sedulur-sedulur yang sudah subscribe. Bagi sedulur-sedulur yang belum subscribe, aku minta tolong lur ya, minta tolong di subscribe. Salam tani muda, salam tani milenial. Ya dulur, ini adalah tanaman IP32 kita yang sekarang sudah mulai masuk usia 50-an HST ya, dimana kebanyakan tanamannya itu sudah keluar malai kayak gini. Ini kemarin baru di aplikasi lur ya, 2 harinya ini, tapi hasilnya sudah amat sangat baik kayak gini. Nah, untuk pagi kali ini kita mau membahas tentang apa? Ya, untuk pagi kali ini kita mau membahas tentang gimana supaya tanaman kita itu 2 kali lebih cepat suburnya, dan tentunya hasilnya itu bisa naik lur ya, atau menanjak daripada hasil sebelum-sebelumnya. Sebelum kita lakukan treatment kayak yang akan kita bahas ini tentunya lur ya. Untuk itu semua tentunya kita memainkan atau membutuhkan nutrisi yang amat sangat baik atau yang pas untuk tanaman kita. Dilihat dari usia tanaman, terus kesehatan tanaman, kebutuhan pupuk tabur yang dibutuhkan. Ya dulur, untuk itu semua bisa langsung simak di dalam videonya dulur. Monggo mampir. Ya dulur, sebelum kita masuk dalam pembahasan, alangkah baiknya bagi dulur-dulur semua dalam penyimakan videonya ini nanti itu secara menyeluruh ya. Agar apa? Agar info yang kita berikan tidak terpotong dan menyebabkan sedulur semua salah persepsi. Dan tidak lupa apa lur, aku tunggu like dan komentarnya dulur. Untuk meningkatkan hasil dari tanaman padi, kita mulai dari awal masa vegetatif atau saat masa pengolahan juga harus diperhatikan lur ya. Karena apa? Karena kita pengennya tanaman kita itu hidupnya itu normal, tidak terganggu lur ya dari masa hidupnya itu toh. Kalau terganggu nanti otomatis tanaman kita usianya itu akan panjang. Dan tentunya saat kita sudah menanam, keinginan kita itu apa lur? Tanaman kita itu cepat hidupnya dan cepat suburnya. Biaya yang kita keluarkan itu amat sangat minim, dan hasil yang kita dapat itu bisa meningkat daripada hasil-hasil sebelumnya. Nah, untuk itu kita sudah ada solusinya lur. Menurut pengalaman kita pribadi yang sudah kita membagikannya lur, gimana caranya supaya tanaman padi kita itu lebih cepat suburnya, dan tentunya hasilnya itu nanti bisa naik drastis gitu lur ya. Nah, kita bahas yang pertama, gimana supaya tanaman kita itu cepat suburnya. Ya, banyak petani kita yang masih menggunakan cara lama lur ya, yaitu apa? Yaitu penggunaan pupuk tabur yang diberikan secara berlebih, yang bertujuan untuk apa? Yang bertujuan untuk menyepatkan atau mempercepat dari kesuburan tanaman itu sendiri. Tapi perlu diingat juga lur ya, dalam pemberian pupuk tabur, apalagi dengan pemberian pupuk urea, kalau kita tidak mengimbanginya dengan kandungan pupuk P atau K, itu nanti bisa berakibat buruk pada tanaman padi kita. Contohnya gini, kalau kita kebanyakan unsur urea ini pada saat MT pertama lur ya, dan curah hujan amat sangat tinggi, itu mudah terserang jamur ataupun nanti tanaman pada saat masa generatif mudah ambruk lur ya, atau kurang kuat itu dari perakaran ataupun perbatangannya tanaman. Padahal pada saat MT pertama yang curah hujannya yang amat sangat tinggi itu tanaman juga bisa mendapatkan unsur nitrogennya dari curah hujan itu sendiri lur ya. Karena hujan itu juga pemberi manfaat bagi tanaman. Nah,
Jadi kita harus memanfaatkannya gitu lur. Setelah itu banyak juga petani yang mengemprehkan atau yang kurang kurang pengetahuannya gitu ya. Dia itu kalau pupuk ya ditabur itu aja, nggak mau pupuknya itu lewat spray itu. Padahal Padahal pupuk yang lewat spray itu penyerapannya atau pemasakannya itu lebih cepat diserap tanaman. Karena Karena yang lewat spray dia itu sekali kita aplikasi, sekali itu juga lur, dia langsung memprosesnya atau langsung dimasak ya. Cara mudahnya kita beri makan secara instan gitu lur ya. Karena kebutuhan tanaman itu kadang berlebih gitu lur ya, nggak bisa stagnan gitu atau nggak bisa, apalagi pada saat masa vegetatif menjelang masa generatif atau pada saat masa bunting gitu ya. Itu kebutuhan tanaman itu amat sangat banyak dalam nutrisi. Nah, terus untuk nutrisi. Nah, untuk nutrisi spray di sini kita harus memperhatikan juga lur ya. Memperhatikan juga itu gimana. Jangan kita pemberiannya pun itu asal. Yang penting adanya pupuk ini ya, diberi pupuk ini itu juga nggak baik lur ya. Karena nanti kalau adanya itu ya bisa membengkakkan biaya karena yang diserap itu nggak bisa maksimal lur ya, yang diserap tanamannya. Dua, tentunya biaya yang kita keluarkan itu akan tambah lur ya. Nah, terus gimana caranya supaya pemupukan spraynya itu yang baik? Nah, itu gini. Untuk awal tanam atau masih awal-awalan minggu pertama ya, itu kita pemberian pupuknya, pupuk spraynya itu yang bagusnya lur ya, bagusnya itu yang organik lur atau POC. Untuk POC atau organik di sini itu bisa menggunakan seperti asam amino ini lur ya. Untuk asam amino seperti kita ini penggunaan asam amino super ini bertujuan untuk apa? Bertujuan untuk menghilangkan stres tanaman. Karena Karena kalau baru pindah tanam tentunya tanamannya kan stres. Jadi kita cover dengan ini. Kalau stresnya berkurang, otomatis nanti tanamannya itu cepat melakukan perakaran atau pembuatan akar lho ya. Terus nanti peranakannya pun nanti juga dipermudah. Jadi tanamannya menjadi sehat. Kalau sehat, otomatis nanti pemberian nutrisinya yang kita berikan lewat spray itu amat sangat mudah dicerna dan cepat tanamannya itu menjadi subur. Suburnya pun ini lebih cepat dibandingkan dengan lahan tetangga ya lur ya, bisa 2 kali. Namanya 2 kali ya, nggak harus yang sebelah itu anakannya padinya 10, yang punya kita itu anak padinya harus 20 tuh ya, nggak harus gitu lur ya. Karena kita juga melihat dari sisi-sisi yang lainnya gitu, tapi kita bandingannya kan bisa gitu lur ya. Nah, untuk mempercepat kesuburan 2 kali, yaitu tadi lur, kita menggunakan pupuk spray, tapi kita juga diimbangi lur, diimbangi dengan pemberian pupuk tabur. Untuk pupuk tabur alangkah baiknya pemberiannya pun itu minimal itu 3 kali lur ya. Karena pemberiannya itu sedikit-sedikit tapi nanti bertahap. Karena Karena kita itu mensuplainya itu secara perlahan lur, atau sesuai kebutuhan tanaman, tidak memberikan secara berlebih. Kalau memberikan secara berlebih yaitu tadi dibahas di awal, itu nanti penyerapannya itu tidak bisa maksimal, banyak yang terbuang dengan sia-sia. Terus kalau di awal nanti pertumbuhannya sudah sehat, perkembangannya juga bagus, otomatis nanti hasil itu mengikuti lur ya. Kalau dari awal sudah bagus, otomatis nanti pada saat pengisian bulir atau pengisian gabah itu hasilnya lebih bagus atau bobotnya itu lebih ada itu lur. Sama-sama satu sak, tapi nanti kalau ditimbang pasti ada selisihnya 5 sampai 6 kilo. Kalau yang ekstrim itu bisa 10 kilo lur ya per saknya gitu loh, sama-sama satu saknya gitu ya. Nah dulur, ini tadi cara kita agar tanamannya itu bisa tumbuh lebih cepat daripada yang lain, yaitu gunakanlah pupuk spray lur ya, jangan ketergantungan dengan pupuk tabur. Dan juga usahakan tanaman kita itu selalu sehat, jangan sampai stresnya itu berlama-lama ya. Stres 1 hari 2 hari itu hitungannya wajar loh ya, nggak mungkin fit terus itu nggak mungkin ya dulur. Aku cukupin sampai di sini. Bagi sedulur-sedulur yang
kurang jelasnya bisa ditanyakan di kolom komentar lur. Bagi yang suka bisa di like. Salam tani muda, salam tani milenial. Assalamualaikum.